Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Yayasan Darul Mustafa, Koloran, Kota Anyar, Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Safrianti Dwi Ayu Lestari dan saya Indah Nurhayati. Kami di sini akan menjelaskan pengertian tentang takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dosen pengampu Ibu Wildah Ramdhanah M. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takhayul. Takhayul itu berasal dari bahasa Arab takhayalan, yang berarti sebuah khayalan, bayangan atau prasangka yang tidak nyata. Jadi suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang tidak dibangun melalui Al-Quran dan hadis. Jadi sebuah kepercayaan atau anggapan yang seringkali hanya bersumber dari mitos atau cerita turun-temurun dari nenek moyang kita. Tapi kita patut mengakui bahwa tahayul ini sangat melekat di masyarakat kita. Masyarakat yang notabene orang Islam, Muslim, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, tapi masih percaya kepada tahayul. Ini akan berbahaya pada kelangsungan akidah kita tentunya. Misal, mata kebutaan itu petanda katanya datangnya rezeki. Apa hubungannya mata kedutaan dengan rezeki? Kalau kita pengen rezeki, ya kita bekerja, berusaha, bukan meyakini dengan mata kedutaan itu malah mendatangkan rezeki. Itu tahayul. Terus lagi, kalau misal ada kupu-kupu hingga di rumah kita, itu petanda datangnya tamu katanya. Padahal kupu-kupu hingga mencari makan, kita percayai untuk datangnya sebuah tamu. Terus tamunya tidak datang, siapa yang salah? Kupu-kupunya apa kitanya? Kitanya, karena kita yang meyakini bahwa kupu-kupu itu bisa mendatangkan tamu. Padahal itu tahayul. Jadi semuanya itu tahayul. Kalaupun kebesokannya itu ada tamu, itu adalah sebuah kebetulan saja Allah yang menghendaki semuanya. Itu semuanya tahayul. Tahayul itu juga dapat membawa seorang itu pada perbuatan syirik dan merusak tauhid kita kepada Allah. Karena apa? Karena menggantikan kepercayaan kita kepada Allah dengan kepercayaan kepada yang lain, misal kepercayaan kepada benda atau hal atau sesuatu yang lain. Jadi itu semuanya tahayul. Terus hukum tahayul itu bisa menjadi haram jika diyakini memberi manfaat atau mudarat. Jika seorang itu percaya pada sebuah benda, angka, atau kejadian sesuatu tertentu atau yang bisa membawa keberuntungan atau kesialan, padahal tidak ada dalilnya itu di dalam Islam, maka keyakinan itu haram karena termasuk syirik tentunya ya. Karena memang Allah yang mendatangkan manfaat dan juga Allah juga yang menolak bala. Karena memang benda atau tanda itu tidak bisa atau tidak punya kekuatan apa-apa. Terus di sini saya akan menjelaskan pengertian yang kedua, yaitu tentang bid'ah. Secara bahasa, bid'ah itu berasal dari kata bada'ah yang bermakna menciptakan, memulai, dan membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Batasan utama bid'ah itu terletak pada niat untuk menjadikannya sebagai ibadah yang disyariatkan. Jika suatu hal baru di luar ibadah, misalnya teknologi, metode pengajaran, ia bukanlah termasuk ke dalam bid'ah yang sesat. Namun jika ia adalah penambahan atau pengubahan tata cara dalam ibadah murni, maka ia tergolong bid'ah yang dilarang. Macam-macam bid'ah ada 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Nah, di sini yang pertama bid'ah wajib. Bid'ah wajib atau wajibah itu adalah bid'ah yang wajib dilakukan. Contohnya mempelajari ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran. Terus yang kedua itu bid'ah muharramah atau bid'ah haram. Itu bid'ah yang dilarang, seperti membuat ibadah baru atau meyakini hal yang menyimpang dari syariat. Yang ketiga ada bid'ah
mandubah atau sunnah itu dianjurkan, seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, itu salah satu contohnya. Terus ada bid'ah makruhah atau makruh, itu sebaiknya ditinggalkan, contohnya itu menghias masjid secara berlebihan hingga mengganggu kekhusyukan dalam beribadah. Terus yang kelima ada bid'ah mubahah atau bid'ah mubah, itu diperbolehkan, itu tidak termasuk ke dalam ibadah dan tidak ada larangan khusus. Nah, itu sekian dari saya pengertian tentang bid'ah yang saya ketahui. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk pemateri selanjutnya ke saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kufarat. Kufarat adalah cerita bohong atau dongeng atau keyakinan yang tidak masuk akal, tidak memiliki dasar syariat, biasanya berkaitan dengan kekuatan gaib, makhluk halus, dan benda-benda yang disakralkan. Macam-macam kufarat itu ada 5, yaitu kufarat dalam keyakinan, kufarat dalam kebiasaan atau adat, yang ketiga kufarat dalam ibadah, dan yang keempat ada kufarat dalam ramalan atau perdukunan, dan yang kelima ada kufarat dalam cerita atau dongeng. Kufarat dalam keyakinan ini seperti mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Contohnya itu seperti percaya bahwa makhluk halus itu menentukan nasib. Dan yang kedua ada kufarat dalam kebiasaan atau adat. Ini seperti tradisi masyarakat yang mengandung keyakinan salah. Contohnya itu seperti memberi sesajen kepada penunggu pohon atau laut gitu. Dan yang ketiga ini ada kufarat dalam ibadah. Kufarat dalam ibadah itu seperti praktik aneh dalam ibadah yang tidak ada dasar syariatnya. Contohnya seperti membaca doa atau jampi-jampi yang tidak tahu dasar sumbernya tuh dari mana. Yang keempat itu ada kufarat dalam perdukunan atau ramalan. Ini seperti praktik yang mengandung mistik dan ramalan masa depan. Contohnya itu seperti mempercayai zodiak dan meminta dukun melihat jodoh atau rezeki kedepannya sebagai gimana. Dan yang kelima ada kufarat dalam cerita atau dongeng, seperti cerita bohong yang diyakini sebagai kebenaran. Contohnya itu seperti kisah manusia yang berubah menjadi hewan karena dikutuk, begitu. Hukum kufarat tersendiri itu haram, dan adapun bahayanya kufarat itu ada 5. Yang pertama adalah merusak akidah dan tauhid, dan yang kedua menghilangkan sikap usaha, yang ketiga pemborosan harta, dan yang keempat merusak akal sehat, dan yang kelima itu ada hidup dalam kutukan dan kecemasan. Itu bahayanya kufarat ya teman-teman. Dan demikian pembahasan dari saya tentang kufarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.